kali ini adalah tentang kebangkitan Uni Soviet. Apa itu Bolshevik? Revolusi Bolshevik disebut Bolshevik karena dilakukan oleh golongan atau keluarga Bolshevik. Bolshevik merupakan satu konsep, bukan nama kata ataupun tokoh. Mengapa terjadi golongan Bolshevik? Ketika paham sosialis berkembang di Eropa mulai abad 19, diadakan kongres sosialis yang diikuti oleh seluruh utusan kongres. Dalam kongres di Jerman terjadi perpecahan di dalam kongres. 1. Golongan sosialis radikal. 2. Golongan sosialis moderat. Golongan sosialis radikal. Kesemua tujuan ingin mengubah bentuk pemerintahan absolut yang membahayakan kelas bawah. Absolut identik dengan kapitalis. Untuk mengubah absolut ke kapitalis, ada yang berpendapat harus menggunakan kekerasan senjata. Artinya, ditempuh dengan revolusi berdarah. Mereka disebut komunis, dan mereka inilah golongan Bolshevik. Golongan sosialis moderat. Golongan sosialis moderat menghendaki absolut kapitalis melalui cara konstitusional. Menguasai parlemen, maka sosialis harus memperoleh dukungan mayoritas massa, sehingga parlemen dapat mengatur negara. Perbedaan tak dapat disatukan atau pecah. Moderat disebut Mensheviks. Kemudian, paham sosialis yang berkembang di Rusia masih utuh. Tetapi ketika Lenin pulang, ia mengadakan pembaharuan sosial radikal atau Bolshevik. Dan di Rusia pada awal abad 20, sosialis radikal sudah tumbuh subur. Karena mayoritas diduduki orang-orang Bolshevik, maka terjadilah revolusi. Mengapa terjadi revolusi Bolshevik? Revolusi ini terjadi karena pemerintahan kaisar di Rusia sangat absolut, ekspansionis, elit, yang menyebabkan kesengsaraan. Kaisar di Rusia ingin ekspansi, yang semula hanya dusun kecil menjadi imperium besar dan menjelma menjadi Uni Soviet. Karena jasa pemimpinnya yang ambisius, militeristik, dan ekspansionis. Raja Alexander tahun 1801 sampai 1825 memerintah Rusia sejak revolusi Prancis sampai Kongres Wina. Ia turut mewarnai Rusia dalam menghadapi arus revolusi liberal akibat revolusi Prancis. Rusia sebenarnya sudah ada konstitusi untuk mengatur pemerintahan kerajaan, tetapi tidak dipakai oleh raja. Konstitusi ada, tetapi hanya sebagai nama. Raja Nicholas 1825 sampai 1855. Tidak jauh berbeda dengan Raja I, terlibat dalam peristiwa di Eropa untuk memperluas jajahan di Eropa maupun di luar Eropa. Gerakan revolusi liberal terus berjalan. Ia menginginkan semenanjung Krim 1853 sampai 1856 melawan Turki. Perang Rusia-Turki merupakan peristiwa besar, karena semua keikutsertaan mempunyai tujuan terselubung mencari keuntungan. Yang memulai perang adalah Rusia. Raja Alexander II, 1855 sampai 1881. Kaisar yang paling demokratis dan liberal di antara kaisar-kaisar Eropa lainnya. Salah satu bukti keterlibatannya dan kedemokratisasinya adalah segera menghentikan Perang Krim. Tawaran adalah damai diterima sehingga berakhirlah Perang Krim. Ia mencoba menghidupkan parlemen dan konstitusi yang ada. Cara ini dilakukan dengan harapan gerakan oposisi dapat ditundukkan dengan baik. Protes menuntut demokrasi. Untuk meredam, ia berpijak di atas konstitusi. Tetapi, ia terbunuh dalam satu peristiwa kerusuhan oposisi. Raja Alexander III, 1881 sampai 1894. Ia ekspansionis, militaritis, dan absolut
yang menonjol programnya untuk mengembangkan seluruh wilayah kekuasaan dan jajahan di samping industrialisasi. Rasionalisasi menjadikan Rusia kuat karena budaya Rusia dilibatkan ke seluruh negara jajahan, misalnya bahasa dan pola hidup. Raja Nicholas II, 1894–1917, ekspansionis, ambisius, absolut, militeristik. Akibatnya oposisi di Rusia sangat membenci. Mereka berusaha mengumpulkan kekuatan oposisi. Parlemen dan Bolshevik mulai dilakukan perubahan-perubahan untuk menggulingkan pemerintahan kaisar. Oposisi parlemen disebut Duma, dan kelompok sosialis atau komunis atau Bolshevik. Ketika PD1, Nicholas II berambisi memperluas wilayah dan terlibat langsung dalam Perang Dunia. Akibatnya, militer dan rakyat Rusia sangat menderita. Sebelum PD1 berakhir, oposisi telah melakukan gerakan revolusi secara bersama-sama. Terima kasih. Semoga tayangan tadi mampu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa.